Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Nabi-Nya kita bersolawat. Baik, sebelum kita memulai, perkenalkan kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai perencanaan sarana dan prasarana. Perkenalkan, nama saya Risma Melani dan rekan saya Musdalifah. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya berikan kesempatan kepada pemateri pertama, yaitu Saudari Musdalifah untuk memaparkan materinya. Materi pertama yaitu perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitas, distribusi, sewa atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan. Tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana pendidikan yaitu demi menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan dan tidak diinginkan dan untuk meningkatkan aktivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Adapun persyaratan yang harus diperhatikan dalam perencanaan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu perencanaan pengadaan barang harus dipandang sebagai integrasi dan usaha peningkatan kualitas belajar mengajar. Perencanaan harus jelas, kejelasan rencana dapat dilihat sebagai tujuan dan sarana atau target yang harus dicapai. Ketiga, perencanaan pengadaan barang dan tidak bergerak. Perencanaan pengadaan barang-barang bergerak yaitu menyusun dan memata perkiraan biaya hanya keperluan pengadaan barang selama 1 bulan atau per tahun untuk barang habis pakai tidak habis pakai menyusun data perencanaan berdasarkan analisis kebutuhan dan masing-masing suatu organisasi. Selanjutnya, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengadaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan sesuai jenis sarana dan prasarana pendidikan bersekolahan yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Cara-cara pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yaitu ada beberapa alternatif cara dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan bersekolah. Alternatif cara pengadaan sarana dan prasarana pendidikan bersekolah tersebut adalah pembelian. Pembelian yaitu adalah merupakan cara menemukan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan bersekolah dengan jalan sekolah membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembuatan sendiri. Ketiga, prosedur pengadaan. Keempat, proses pengadaan berbagai jenis dan sarana prasarana sekolah. Berikut jelas pengadaan berbagai jenis sarana dan prasarana pendidikan sekolah seperti buku. Yang dimaksud dengan buku di sini ialah buku pembelajaran, buku bacaan, buku perpustakaan, dan buku-buku lainnya. Pengendalian dan pengadaan. Pengadaan barang baik yang dilakukan sendiri oleh sekolah maupun dari luar sekolah dicatat sesuai dengan keadaan dan kondisinya. Baik, saya lanjut pada materi bagian C, pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil
guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang sehingga barang tersebut kondisinya baik dan siap digunakan. Pemeliharaan mencakup segala daya upaya yang terus-menerus dan mengusahakan agar peralatan tersebut tetap dalam keadaan baik. Pemeliharaan dimulai dari pemakaian barang, yaitu dengan cara hati-hati dalam menggunakannya. Pemeliharaan yang bersifat khusus harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai keahlian sesuai dengan jenis barang yang dimaksud. Setiap sekolah, bagaimanapun kondisinya, tentu mempunyai aset yang seharusnya dikelola dengan baik. Aset sekolah, baik gedung, sarana prasarana, dan lingkungannya, merupakan wahana belajar yang perlu diperlakukan sebagai amanah yang perlu dikelola dengan baik. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilaksanakan oleh pimpinan organisasi. Berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah, perlu adanya kontrol baik dalam pemeliharaan atau pemberdayaannya. Pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pendidikan di sekolah merupakan aktivitas yang harus dijalankan untuk menjaga agar perlengkapan yang dibutuhkan oleh personel sekolah dalam kondisi siap pakai. Urgensi dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah agar terciptanya kenyamanan dan keamanan dalam proses pengajaran serta memberikan makna penting bagi terciptanya dan terpeliharanya kondisi sekolah yang optimal. Adapun tujuan pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah yang pertama, untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan. Hal ini sangat penting terutama jika dilihat dari segi biaya, karena pembeli peralatan akan jauh lebih mahal daripada menjaga atau memelihara. Yang kedua, untuk jaminan kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal. Yang ketiga, untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin. Yang keempat, untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan peralatan tersebut. D. Manfaat dan macam-macam pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang pertama, jika peralatan terpelihara baik umurnya akan awet, berarti tidak perlu mengadakan penggantian dalam waktu yang singkat. Yang kedua, pemeliharaan yang baik mengakibatkan jarang terjadi kerusakan, yang berarti biaya perbaikan dalam ditekan seminim mungkin. Yang ketiga, dengan adanya pemeliharaan yang baik, maka akan lebih terkontrol sehingga menghindari kehilangan. Yang keempat, dengan adanya pemeliharaan yang baik, maka enak dilihat dan dipandang. Yang kelima, pemeliharaan yang baik memberikan hasil pekerjaan yang baik. Baik, selanjutnya macam dan jenis pemeliharaan sarana dan prasarana. Ada beberapa macam pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah, ditinjau dari sifat maupun waktunya. Ditinjau dari sifatnya, ada 4 macam pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Antara lain, 1. Pemeliharaan perlengkapan bersifat pengecekan. Yang kedua, pemeliharaan yang bersifat pencegahan. Yang ketiga, pemeliharaan yang bersifat perbaikan ringan. Yang keempat, perbaikan berat. Sedangkan jika ditinjau dari waktu pemeliharaannya, ada 2 macam pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Antara lain, yang pertama, pemeliharaan sehari-hari seperti menyapu, mengepel lantai, membersihkan pintu. Dan yang kedua, pemeliharaan berkala, misalnya pengontrolan genting, pengapuran tembok. Pemeliharaan terencana adalah jenis perawatan yang diprogramkan, diorganisir, dijadwalkan, dianggarkan, dan dilaksanakan sesuai dengan rencana serta dilakukan monitoring dan evaluasi. Perawatan terencana dibedakan menjadi 2, yakni perawatan terencana yang bersifat pencegahan atau perawatan preventif dan perawatan terencana yang bersifat korektif. Baiklah, itulah materi mengenai perencanaan sarana dan prasarana dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.